Pangandaran merupakan objek wisata yang cukup terkenal, baik di Indonesia maupun dunia. Konon ketinggian ombaknya bisa mencapai 9 meter. Gelombang lautnya pun selalu bergulung tiada henti. Ketinggian dan gelombang laut inilah yang menantang turis mancanegara untuk berselancar. Dan gempa bumi berkekuatan 6,. Duluan lagi. Lupa, saya Pak. Oh, makasih Pak. Tidak, kalau gitu. Makasih ya. Yayan memang rajin bekerja. Ia bertugas sebagai penjaga di sebuah wisma di objek wisata Pantai Pangandaran. Di antara teman sesama pekerja, Yayan dikenal sebagai pribadi yang ramah, santun dan selalu ringan tangan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tidak ingin berpangku tangan di rumah. Kang Yayan begitu gigih bekerja. Saya ingin membantu Kang Yayan untuk menghidupi keluarga. Meskipun sang suami giat bekerja, Eli sang istri pun tak mau hanya berdiam diri di rumah. Eli membuka warung sederhana di rumahnya yang berjarak sekitar 300 meter dari Pantai Pangandaran. Saat lukisan saya bersihkan jatuh berulang, saya juga heran. Tetapi pada saat itu saya tidak berpikir macam-macam. Yayan tampak heran. Setelah berkali-kali ia menggantung lukisan yang tengah dibersihkannya itu, lukisan itu pun jatuh lagi. Apakah peristiwa itu merupakan pertanda akan adanya kejadian dahsyat yang bakal menimpanya? Ibu! 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 Pesisir Pantai Pangandaran menjelang sore hari. Banyak wisatawan yang masih asyik menikmati keindahan pantai. Tak terkecuali anak-anak Pak Yayan, asyik bermain di depan warung ibunya yang hanya berjarak 300 meter dari bibir pantai. Sore itu anak-anak asyik bermain di pinggir pantai, seolah-olah tidak akan terjadi musibah.
sore yang nampak cerah membawa kegembiraan bagi pelancong yang datang ke Pangandaran. Tapi keindahan itu terusik tak kala bumi bergetar karena guncangan gempa. Teriakan-teriakan yang bernada panik terdengar. Pada waktu saya berada di lantai 2 Wisma, tiba-tiba bangunan berguncang seperti gempa. Tak berapa lama Eli dan anak-anaknya berjalan ke arah warungnya. Tiba-tiba saja, beberapa orang yang berada di pantai berteriak dan berlarian ketakutan, berusaha menjauh dari pantai. Ibu! 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 Saya kaget dan panik mendengar orang-orang berteriak tsunami. Saya langsung teringat anak-anak dan istri saya. Saya langsung turun dari lantai 2. Gelombang air datang begitu dahsyat hingga meluluh lantahkan semuanya. Anak-anak pun terlepas dari pegangan saya. Tolong, Ibu! Tolong, Ari, Didi, di mana kamu nak? Ari, Didi, di mana kamu Bu, nak? anak kita Pak, kemana, Bu? anak kita Ari sama di Didi. laut, Pak. Lautnya di mana? Di lupasnya di mana? Tahu, Pak. Dan mereka Sabar, Bu. terpaksa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Yayan tak mampu menyimpan rasa dukanya. Melihat istrinya menangis, Yayan tahu kalau anaknya tak mungkin terselamatkan.
Yayan dan istrinya hanya pasrah. Benar-benar keajaiban dari Tuhan, Didin bisa terselamatkan oleh sebuah pelampung ban bekas yang tiba-tiba mendekat. Itu merupakan suatu mujizat dari Tuhan untuk Pak Yayan. Wah, anak siapa ini? Coba kamu pegang ini. Wah, masih hidup. Ayo, ayo. Kamu bawa obatnya. Di tengah kepasrahan mereka, suami istri itu mendengar kabar yang mengejutkan. Ari, terima kasih ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Ari. Kamu selamat nak. Ari ya Allah, terima kasih. Didin di mama Pak. Ari ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini mukjizat dari Allah. Dikala kami sedih, kami mendapatkan kabar bahwa salah satu anak kami ditemukan tim SAR. Satu kisah yang terjadi pada keluarga Yayan mengajarkan pada kita semua betapa kuasa Tuhan sangat luar biasa dan sukar dipercaya. Tapi setelah ini akan ada kisah yang tak kalah luar biasanya. Tetaplah di program ini. Kayaknya baru bakal kempes nih. Pemirsa, bayangkan jika ada seseorang yang tidak bisa berenang, terseret ombak dengan tinggi 3 meter, tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa dan menyiksa dirinya. Nah, ini terjadi pada Anis ketika badai tsunami menggulung dirinya. Tamu lu. Biasa cewek. Ya. Sabar. Aman nih. Nggak marah kan? Serius nih, ih telat dikit juga. Gak apa ya? Ya, nggak marah kan? Apa? Serius nih, aku jadi seger nih. Udah tapi tanya tuh. Udah siap? Udah siap sih. Ya. Iya. Yaudah yuk, buruan yuk. Ya. Lo kenapa nggak ikut? Gue ikut dah. Kenapa lu? Ruth, kok diem aja sih? Gak ada ongkos gua. Kok nggak ada ongkos? Ini nggak main-main bercanda lo. Serius gua beli uang. Anis memang dikenal sebagai sosok teman yang mudah empati dan mau menolong teman-temannya dalam kesulitan. Anis itu sahabat saya yang paling baik. Dia dikenal sebagai seorang yang ramah, humoris, dan senang menolong orang yang sedang kesusahan. Wah, nggak nyangka ya kita bisa kemana lagi. Iya, sabar banget kan baru nyampe tau gak sih? Pokoknya pasti pemandangannya bagus keren-keren banget. Yoi loh. Kita pokoknya ntar kalian tuh harus bisa gimana moto yang bagus ya. Yang ngajarin kita. Sebagai mahasiswa seni yang ahli dalam bidang fotografi, Anis tak pernah pelit berbagi ilmu yang dikuasainya kepada teman-temannya. Kali ini mereka akan pergi ke pantai Pangandaran, mencari objek menarik untuk mempraktekkan keahlian mereka di bawah bimbingan Anis. Selama perjalanan kami, semua gembira. Kami bernyanyi-nyanyi, dan tanpa saya duga, satu ban mobil yang kami tumpangi kempes. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Taruh. Kayaknya baru bakal kempes nih. Serius. Ban
Saya nggak tahu ini syarat dari Allah atau bukan, bahwa saya dan teman-teman akan mengalami peristiwa yang mengerikan. Pantai Pangandaran menjelang sore hari tampak indah. Beberapa warga tengah sibuk mengurusi tambak-tambak ikannya. Tambak itulah yang menjadi sasaran objek foto Anis dan rekannya. Hari itu sangat cerah, jadi tak pernah terpikirkan kalau musibah akan menimpa saya. Mereka pun asyik mencari objeknya masing-masing dan kemudian memotretnya. Tapi ketika mereka asyik memotret, awan di tengah lautan bergulung-gulung hitam. Angin pun bertiup sangat kencang. Saat itu saya melihat awan hitam bergulung di tengah laut. Saya sangat takut. Saat saya memberitahu ke Anis, dia malah asik memotret. Coba lagi. Bodoh dikubur. Nis, lihat deh awannya. Nis, apa sih? Saya tahu nih. Ini keren. Beneran deh. Ngerasain nggak ini? Pak. Ini Pak, si Ega nih bercanda mulu. Ya Allah. Aduh. Nis, apa tiga? Beneran nggak mau cabut? Udah. Apa norak banget? Ih, gue udah nggak enak perasaan. Lihat dong, kuatnya bagus banget. Bilang lu mabok, mabok laut. Udah nyantai aja. Beneran nih, ya ampun deh. Ega, Nora. Ya udahlah, itu tuh yang jauh aja. Mana lu, Ga? Ega, kenapa banget sih? Ega, mau kemana? Ega. Itu saya Ega mau kemana sih? Mana sih dia? Dasar ribut deh. Baru ke pantai. Ah, sih mau kemana? Ega, mau kemana? Saya kaget dan juga panik mendengar orang-orang di situ teriak tsunami. Dan saya mengajak teman-teman untuk lari ke mobil. Ternyata Anis tertinggal. Lo apaan sih, Ga? Apa sih? Gak rame banget sih lu. Ternyata kecemasan Dini benar. Tiba-tiba, beberapa warga yang berada di pantai berteriak ada tsunami sambil berlarian menjauhi pantai. Gelombang laut setinggi 3 meter itu menghantam apa saja. Semua warga panik. Anis terus berjuang menyelamatkan dirinya. Tapi tenaganya pun terbatas. Anis tak mampu melawan arus gelombang itu. Di saat dirinya semakin tak berdaya, keajaiban itu pun datang.
Saya bersyukur sekali karena saya masih diberi kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya. Wah, masih hidup. Ayo. Kisah yang menarik untuk dijadikan pelajaran hidup kita semua. Tapi jangan kemana-mana, masih ada kisah menarik lainnya. Tetaplah di program ini. Siapa tak kenal Jogja? Kota dengan segudang julukan. Kota gudeg, kota pelajar, kota perjuangan ataupun kota budaya. Yogyakarta juga dikenal dengan keraton kesultanannya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Hamengkubuwono ke-10. Meski seorang raja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Kedekatan inilah yang membuat warga Yogyakarta menjadi tentram dan dikenal guyup. Tapi, keguyuban dan ketentraman warga Yogyakarta tiba-tiba terusik oleh bencana alam yang cukup dahsyat. Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi melanda Yogyakarta dan sekitarnya. Joko, Ira, Putri, sini nak. Ibu, ibu pulang. Iya, ibu mau makan apa nih? Putri satu, Bu. Yang boleh Putri satu, Bu. Sebagian kok satu-satu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, baca doa dulu. Sumiati, sosok seorang ibu yang baik hati dan bekerja keras. Meskipun dirinya harus menghidupi ketiga anaknya seorang diri, sebagai single parent, dia tak pernah berpangku tangan. Mbak Sumi itu orangnya tegar, sangat setia. Semenjak suaminya meninggal, dia seorang diri menghidupi ketiga anak-anaknya. Sumiati selain dermawan, dia juga dikenal sebagai orang yang ramah dan selalu bersyukur menerima nasib hidupnya.
Ya udah ibu istirahat aja. Nggak apa-apa. Awas nak ada ini. Ada pecahan belingnya. Sumiati yang merasa dirinya sehat tak mengerti. Apa penyebab gelas yang dipegangnya bisa terjatuh ke lantai? Kenapa kok ibu bengong? Nggak ada apa-apa. Cuman ibu heran. Ada pertanda apa ya? Memang ibu kenapa, Bu? Iya, Bu. Memang ada apa? Nggak ada apa-apa sayang. Mari. Ada. Putri. Kenapa sih nak? Oh, Putri nangis melulu. Iya nih. Udah saya bobo. Waalaikumsalam. Nggak tahu nih, nangis terus dari tadi. Kenapa, Put? Bobo tuh kakaknya udah bobo tuh. Putri pengen tidur digendong sama ibu. Udah malam, Put. Gendong. Ibu gendong, sayang, gendong. Ya udah, diam. Si kakak udah pada bobo tuh. Kenapa, Mbak? Ada masalah apa? Nggak ada apa-apa. Ya udah, tenang aja, Mbak. Si Putri besok aja bakal nangis lagi. Iya, mungkin kali ini si Putri lagi rewel kali ya. Iya. Besok juga enggak. Iya. Malum anak-anak lah gitu pasti. Bu, Putri nangis, Bu. Kejadian demi kejadian aneh yang dialami Sumiati. Apakah mungkin sebuah tanda atau isyarat dia akan mengalami bencana? Tetaplah di program ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ada apa ini? Di saat Sumiati menebas batang kayu salah satu pohon, tiba-tiba saja bumi berguncang hebat. Tubuh Sumiati pun oleng dan terjatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ada apa ini? Ketika gempa itu terjadi, tiba-tiba ada pohon tumbang menimpa kaki saya. Aduh, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Kakiku. Tolong kakiku. Sumiati terus berusaha untuk menarik kedua kakinya berkali-kali, hingga dia merasa putus asa. Ya Allah, tolong. Ada orang nggak di sini ya Allah. Dan waktu terus beranjak. Suasana hutan semakin gelap dan ramai dengan suara-suara serangga. Ya Allah.
siang, saya kaget setelah Joko bercerita bahwa ibunya belum pulang dari pagi. Langsung saya mengumpulkan warga untuk mencari ibunya. Ya udah, kalian sabar sekarang ya. Sekarang Pak Ale akan mencari ibu kalian. Bu, Bapak permisi ya. Hati-hati ya Pak ya. Bapak akan mencari ibu kamu sekarang. Ayo, kita cari sekarang. Sabar ya. Pencarian Sumiati oleh Anto dan warga selalu gagal dan tak menemukan hasil hingga berhari-hari. Busum. Busum. Kemana ya Bu Sumi? Iya ya Pak. Mari kita cari yang ketemu. Mana udah malam begini. Gimana nasibnya? Iya, mudah-mudahan aja diselamatkan oleh Allah Pak. Tapi kita jangan lupa, kita jangan lelah. Kita harus coba terus mencarinya Pak. Kita coba ke arah mana sekarang ini Pak kita cari. Kita cari ke sana. Ayo, ayo teman-teman kita cari Busum. lagi. Busum. Kedua kaki Sumiati yang tertimpa pohon dan patah membusuk pada bagiannya yang terluka. Sumiati begitu pasrah pada nasibnya. Ya Allah. Untuk bertahan hidup, saya memakan dedaunan seadanya dan meminum air embun. Sungguh, ini adalah pertolongan Tuhan. Air. Saya bersyukur dapat bertemu dengan Pak Yanto karena dia adalah seorang penolong sehingga saya bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama anak-anak. Pak. Pak, tolong saya, Pak. Pak, tolong saya. Tolong saya, Pak. Ibu nggak apa-apa Bu? Kaki saya patah. Bismillah. Ibu, saya gotong ya Bu. Tuhan Maha melihat. Ketika orang-orang yang dikasihinya mengalami kesulitan, tangan Tuhan datang menyelamatkan. Melalui keajaiban yang mustahil kita percaya, Tuhan menolong mereka. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar-benar baik dan selalu berbuat kebaikan.
Keajaiban apa lagi yang kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.